Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini masih tentang menu buka puasaan ya. Dan ini adalah menu buka puasa hari ke-22 aku dan juga keluarga kecilku. Untuk hari ini aku mau masak ikan cuek, mau aku bumbuin balado. Makanya di sini sudah aku siapkan bumbu-bumbunya juga ya teman-teman. Ini masih campuran ya, jadi nanti sebagian mau aku pakai untuk membuat bakwan, untuk tumisan dan juga untuk cumi dan untuk baladonya juga. Oke, langsung aja. Tadi di atas kompor sudah aku siapkan air, itu mau aku pakai untuk merebus si wortel dan juga brokolinya. Jadi sebelum ditumis, aku mau rebus wortel sama brokolinya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang langsung aja kita masak untuk menu yang pertama. Nah, di sini aku sudah menumis bawang merah dan juga bawang putih ya. Kita tumis ini sampai kekuningan ya, pokoknya sampai matang lah ya teman-teman. Nah, di sini aku juga sambil nyambi mau ngerebus brokoli sama wortelnya. Untuk airnya sudah mendidih, aku kasih sedikit garam. Setelah itu aku masukkan wortelnya dulu. Setelah itu aku tutup lagi dan kita tunggu sampai lumayan matang. Nanti kalau udah setengah matang, kita masukkan juga brokolinya. Oke, tutup dulu ya. Kita lanjut lagi ke tungku yang sebelah. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putihnya sudah matang. Langsung aku masukkan jagung yang sudah aku pipil seperti ini ya. Lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Jadi kalau untuk jagung ini kan benar-benar mentah ya. Jadi dioseng-oseng dulu sebentaran. Setelah itu kita masukkan cumi asinnya. Cuminya ini sudah aku rebus sebelumnya ya teman-teman. Cuman tadi nggak aku perlihatkan gitu. Karena kalau nggak direbus dulu, takutnya asin banget gitu loh. Jadi memang namanya juga cumi asin ya, sudah pasti asin. Tapi kalau direbus dulu seperti ini, jadi nggak terlalu asin-asin banget gitu. Oke, lanjut. Di sini aku masukkan sedikit gula Jawa, terus udah gitu sedikit garam dan juga gula pasir. Kenapa di sini aku pakai dua macam gula pasir dan gula Jawa? Karena aku suka rasanya gitu loh. Lanjut ya. Aku kasih sedikit air seperti ini supaya cumi sama jagungnya ini benar-benar matang sempurna. Terus udah gitu supaya agak-agak basah-basah sedikit gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, kita beralih ke tungku sebelahnya lagi. Jadi di sini si wortelnya sudah lumayan matang. Langsung aja kita masukkan brokolinya. Setelah itu kita tutup lagi dan kita tunggu sampai matang. Nah, sekarang kita nyambi-nyambi lagi ya teman-teman, karena tadi kan tungkunya udah penuh semua tuh, yang sebelah untuk masak cumi asin, yang sebelahnya lagi untuk merebus brokoli sama wortelnya. Jadi sekarang sambil menunggu, aku mau siapkan bahan-bahan atau bumbu-bumbu untuk membuat cue balado. Nah, ini dia. Oke, semua jadi bawang merah, bawang putihnya aku potong-potong dulu kayak gini ya teman-teman. Setelah itu aku blender. Nah, kita balik lagi sekarang ke cumi asinnya. Cumi apa sih namanya nih? Tumis cumi jagung gitu kali ya teman-teman ya. Nah, tumis cumi jagungnya sudah matang. Di sini mau aku tambahkan sedikit daun bawang. Nah, untuk daun bawangnya ini kan beku ya, dan tinggal sedikit juga. Jadi akhirnya aku bagi dua. Sebagian untuk aku campurkan ke bakwan, dan sebagiannya lagi aku masukkan ke dalam tumisan jagung dan juga cumi asin. Oke teman-teman, tapi kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Ternyata aku lupa nggak ngambil tomat. Jadi akhirnya aku ambilin tomat yang sudah dipotong-potong yang tadinya mau aku pakai untuk balado. Aku ambil beberapa potong, aku masukkan ke dalam cuminya. Oke teman-teman, jadi inilah dia hasil menu yang pertama. Jadi ini adalah tumis cumi asin dengan jagung. Kayak gini bukan ya namanya ya? Iya aja lah mungkin ya. Untuk namanya ya beda-beda mungkin ya, nggak apa-apa lah, itu kasih nama aja tumis cumi asin dengan jagung gitu. Oke, lanjut ke menu yang kedua. Jadi di sini aku mau masak tumis brokoli dengan wortel. Untuk bumbunya juga gampang banget, yaitu aku cuman pakai bawang putih yang aku geprek. Setelah itu bumbu yang ada di mangkok ini cuman tepung maizena sedikit secukupnya aja lah ya untuk mengentalkan, ditambah saus tiram dan juga sedikit lada bubuk. Lanjut langsung kita tumis bahan-bahannya ya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan atau memanaskan sedikit minyak, lalu aku menumis bawang putih gepreknya dan langsung kita masukkan wortel dengan brokolinya, diaduk-aduk seperti ini. Lalu kita masukkan bumbu cair untuk mengentalkan dan juga untuk memberikan sedikit rasa-rasanya.
Oke, kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar matang sempurna dan juga kuahnya itu sedikit mengental. Nah, kayak gini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita matikan dan kita plating. Cuman di sini aku ada sedikit kesalahan ya, yaitu aku merebus brokoli dengan wortelnya terlalu matang. Jadi akhirnya setelah ditumis-tumis jadi kayak gini dong teman-teman. Ya Allah. Jadi ancur-ancur gitu, jadi kurang estetik gitu. Tapi ya sudahlah ya, namanya udah matang mau gimana lagi. Oke, lanjut untuk menu yang ketiga yaitu cue balado. Nah, sekarang aku sudah lagi menggoreng cuenya ya. Tapi aku tutupin seperti ini ya teman-teman. Pokoknya ditutup rapat. Karena jujur aja setiap kali goreng cue itu benar-benar tantangan buat aku. Karena aku paling takut banget kalau goreng cue. Soalnya setiap kali goreng cue itu minyaknya meletup-letup kemana-mana gitu teman-teman. Kalau meletup-letupnya masih di sekitaran kompor gitu masih agak mendingan lah ya. Memang sih repot untuk membersihkan tapi masih mendingan. Dan kalau kena tangan itu loh yang bikin ini lagi, bikin apa sih namanya, bikin ngenes lagi gitu. Jadi daripada meletup kemana-mana dan juga kena tangan ataupun kena badan aku, mendingan aku tutupin. Oke, lanjut ya. Nah, di sini aku sudah menumis bumbu yang tadi sudah aku blender kayak gini teman-teman. Untuk minyaknya aku tetap pakai minyak yang sedikit aja ya. Yang penting bisa untuk menumis bumbunya dan juga matang. Setelah bumbunya matang, lalu aku tambahkan air secukupnya karena di sini aku pengen cuenya itu agak-agak nyemek-nyemek gitu teman-teman. Lanjut, langsung aja kita masukkan cue yang tadi sudah kita goreng. Kayak gini ya. Kita pastikan sampai cuenya itu benar-benar terendam. Oke, lanjut. Sambil menunggu si cuenya matang, sekarang aku mau menyiapkan bumbu untuk bikin bakwan jagungnya. Dan aku sedikit kelupaan teman-teman. Jadi ternyata aku tuh masih punya tepung bumbu Sasa serbaguna dan nanti mau aku campurkan ke dalam adonan bakwannya ya. Tapi ternyata aku sudah memasukkan garam yang lumayan banyak ke dalam cobek. Jadi akhirnya aku kurangin lagi garamnya, takutnya nanti keasinan ya. Oke, lanjut. Kita lihat dulu ini cue baladonya. Jadi sekarang cue baladonya sudah matang. Dan sekarang aku tambahkan sedikit kecap manis. Kayak gini teman-teman ya. Terus aku tambahkan juga sedikit bumbu penyedap. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Setelah itu matang, selesai. Langsung kita plating ya teman-teman. Ini kualiku agak-agak licin-licin gitu. Jadi harus hati-hati gitu teman-teman. Karena kalau misalnya tenaganya agak terlalu kuat, dia bisa mengsol-mengsol kemana-mana. Alhamdulillah, Masya Allah, cue baladonya ini menggoda banget menurutku. Karena teksturnya, bumbunya, warnanya ini sesuai dengan apa yang aku pengenin. Oke, kita simpan cuenya. Sekarang lanjut lagi, kita membuat bakwan jagung. Di sini bakwan jagungnya cuman aku pipil gitu ya, disisir-sisir gitu, nggak ada yang aku ulek-ulek. Sebenarnya lebih enak kalau ada yang diulek-ulek gitu teman-teman, ada yang dihaluskan maksudnya. Cuman karena aku agak males gitu ya, jadi akhirnya ya sudahlah, cuman apa sih namanya, dipotong-potong kecil-kecil gitu aja. Oke, langsung aja kita masukkan bumbu-bumbu cinta yang tadi sudah kita ulek-ulek. Setelah itu kita aduk-aduk kayak gini. Nah, ternyata di sini tepungku kurang teman-teman. Jadi akhirnya aku tambahin sedikit tepung lagi dan juga sedikit sedikit air maksudnya. Seperti ini ya, kita aduk-aduk sampai rata. Untuk rasanya insya Allah ya mudah-mudahan sesuai, nggak keasinan, nggak tawar juga. Lanjut lagi, sekarang saatnya untuk menggoreng adonan bakwan jagung. Nah, kayak gini ya teman-teman. Di sini aku pakai kualinya yang kecil aja kayak gini. Karena kalau kuali yang gede gitu kayaknya kayak gimana gitu, gede banget padahal isinya cuma di tengahnya doang. Jadi akhirnya mendingan aku pakai yang kecil aja. Muatnya juga cuma 4 kayak gini ya, tapi nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan aja, kan sambil disambi-sambi juga. Nah, kayak gini. Tuh, udah lumayan cantik ya teman-teman, warnanya agak kekuning-kuningan kayak gini, Masya Allah. Mudah-mudahan rasanya nanti enak sesuai dengan yang aku harapkan, sesuai yang aku bayangkan gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita tunggu sampai matang. Setelah itu kita langsung angkat dan kita lanjut untuk menggoreng. Langsung aja ya teman-teman, kita singkat, semuanya sudah selesai 4 menu. Nah, ini dia hasilnya menu masakanku hari ini untuk berbuka puasa kami berempat. Jadi ada tumis brokoli dengan wortel, ada tumis cumi asin dengan jagung, ada cue balado, dan juga ada bakwan jagung. Mohon maaf ya teman-teman, karena untuk dubbingku kali ini berbarengan dengan hujan yang lumayan lebat di rumahku, jadi mungkin agak kresek-kresek gitu ya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, dan semoga puasanya selalu lancar ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.